البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kemudian mereka, orang-orang Nasara itu tidak memelihara ibadah mereka tadi dengan pemeliharaan yang benar. Baik. Ini terkait dengan apa itu ya? Terkait dengan waja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan kami jadikan di dalam hati-hati orang-orang yang mengikuti Isa, mengikuti dengan baik atau mengikuti dengan berbagai jenis kebid'ahan, kami jadikan di dalam hati-hati mereka itu belas kasihan dan kasih sayang, ra'fah dan rahmah. Berbeda dengan orang Yahudi dan musyrikun yang mana mereka paling keras kepada kaum mukminin. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Takdirnya apa? Dan kami jadikan adanya rohbaniyah yang mereka buat-buat. Padahal apa? Allah Ta'ala berfirman, maka katabna alaihim, kami tidak mewajibkan itu kepada mereka. Illa btigha'a ridwanillah, hanya saja yang kami wajibkan kepada mereka adalah mencari ridha Allah. Tapi karena jahilnya mereka tidak hafal Injil dan mereka juga tidak memenuhi syariat Nabi Isa, sehingga mereka ketika diberitahu mereka diwajibkan mencari ridha Allah, mereka berlebihan dalam ibadah, yaitu mereka membuat bid'ah rohbaniyah, membujang dengan sengaja. Padahal kami tidak mewajibkan itu. Makanya Allah mengatakan kami jadikan itu ada pada mereka, yaitu karena mereka yang membuat-buatnya, kemudian kami tetapkan itu berlaku pada mereka. Mungkin ketetapan syar'i atau mungkin ketetapannya adalah ketetapan takdir, dan itu yang lebih kuat tafsir kedua, yaitu kami takdirkan itu terus berlaku pada pendeta-pendeta mereka dan sebagian biarawati mereka. Adapun kalau syariat dohnya sudah tak ada tambahan syariat baru karena nabi terakhir mereka adalah Nabi Isa. Cuma kemudian Allah Ta'ala mencela mereka dari sisi yang lain. Untuk masalah rohbaniyah, Allah sudah mencela dengan perkataan apa? Ibtada'uha, mereka membuat-buatnya sendiri. Cuma Allah mencela mereka juga dari sisi yang lain. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kemudian mereka tidak memelihara bid'ah yang mereka buat-buat tadi untuk mencari ridha Allah tadi dengan pemeliharaan yang benar. Sudahlah membuat-buat, habis itu mereka sendiri tidak konsekuen, malah ada yang berzina, malah ada yang aneh-aneh dan seterusnya. Maka mereka tercela dari sebabnya dan tercela dari praktek pelaksanaannya. Ini kesimpulan tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan juga sebelum beliau, yaitu Imam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shirathil Mustaqim. Untuk apa Allah menceritakan ini? Agar kita tidak menempuh jalan mereka, yang mana dalam mencari ridha Allah mereka berlebihan sampai membuat bid'ah. Kita ikuti ajaran Nabi SAW yang membawa Hanifiyah Samhah, agamanya lurus, tidak syirik kepada patung-patung atau pada salib-salib ataupun yang lain. Tapi juga agamanya itu adalah agama yang lapang, tidak sampai mengeluarkan manusia dari fitrah. Fitrah perlu tidur, fitrah juga perlu makan minum, fitrah perlu yaitu suami istri dan seterusnya. Tidak perlu membuat bid'ah. Dan diperintahkan untuk istiqomah. Nah, mereka orang Nasara tadi asalnya keliru, kemudian prakteknya juga keliru. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kemudian mereka tidak memelihara apa yang mereka buat-buat sendiri tadi dengan pemeliharaan yang benar. Kalau itu saja dicela oleh Allah Ta'ala karena mereka tidak konsekuen, maka berarti apa? Berarti orang yang tidak memelihara syariat Allah lebih layak lagi untuk untuk tercela. Kalau jelas itu syariat dari Allah, wajib untuk dipelihara, wajib untuk dilaksanakan, wajib untuk ditekuni.
Nah, dengan sebab itulah Imam An-Nawawi menjadikan ayat ini sebagai dalil di dalam bab ini, perintah untuk memelihara kebaikan yang sudah biasa dilakukan. Kalau bid'ah Nasoro saja Allah mencela mereka dari dua sisi. Sisi yang kedua adalah karena tidak memelihara apa yang mereka ucapkan sendiri, apalagi sesuatu yang jelas dari Allah lebih layak lagi untuk dipelihara, untuk tradisi yang baik itu dilanjutkan. Tapi Allah Ta'ala memberikan kabar gembira setelah celaan tadi, wa atainal ladzina amanu minhum ajrahum, dan kami berikan kepada orang-orang yang beriman dari mereka pahala mereka. Amalan yang layak mendapatkan pahala itu ada pahalanya. Baik. Dan kalau mereka beriman pada Nabi Muhammad SAW, karena ayat ini datang setelah ayat-ayat yang sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Kata para ulama, ayat ini turun kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Isa agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad juga. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan di akhir ayat tersebut wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini menunjukkan orang yang tidak memelihara kebaikan, terutama tentunya kebaikan yang wajib, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Adapun yang mustahab kalau tidak dipelihara, maka ini sekedar tercela tentunya, tidak sampai jadi fasik. Baik, kita lihat akhir dari ayat ini, Al-Hadid 27, ini sama dengan akhir ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang sebelumnya itu. Al-Hadid ayat yang ke-16, wa katsirum minhum fasiqun juga. Ini menunjukkan bahwasanya kefasikan itu boleh jadi disebabkan karena tidak menjalankan wahyu yang sudah lama mereka dapatkan, sudah dapat wahyu lama, sudah tahu kebenaran. Setelah itu luntur semangat mereka, melemah, kemudian masuk kepada kemaksiatan. Dan boleh jadi juga kefasikan disebabkan karena tidak melaksanakan apa yang telah mereka bebankan pada diri mereka sendiri, menyebabkan mereka fasik. Intinya adalah tidak ikut syariat, itu aja. Baik, kita masuk kepada hadisnya. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-hadits rabi' wa salasun ba'da sab'imi'ah, 734 untuk cetakan yang ini. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, Abu Muhammad al-Qurashi al-Umawi, ma'ruf ya, Abdullah bin Amr. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya, ya Abdullah, la takun mitla fulan. Wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti si fulan. Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia biasa melakukan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail tadi. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis ini nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr ibnul As. Padahal kita tahu bagaimana kekuatan Abdullah bin Amr di dalam masalah ibadah, sampai-sampai dijuluki sebagai Abidus Sahabah oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kalau tak salah di dalam kitab beliau Fathul Qadir. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis ini, diantaranya digabungkan dengan hadis yang setelahnya, hadis Abdullah bin Amr juga, nasihat Nabi untuk apa? Jangan berlebihan di dalam masalah qiyamul lail, inna li nafsika 'alaika haqqan, dan seterusnya itu. Sesungguhnya jiwamu punya hak terhadapmu untuk ditunaikan haknya. Makanya para ulama mengatakan, fikih dari Imam Bukhari mengisyaratkan bahwasanya di dalam hadis ini ada dorongan, ada anjuran untuk memelihara qiyamul lail, tetapi tidak sampai melebihi batasnya, tidak sampai melebihi batas kemampuan. Tetap qiyamul lail, jangan seperti si fulan yang dia sama sekali meninggalkan qiyamul lail, padahal dulu dia qiyamul lail. Baik, jadi agama ini dibangun di atas istiqomah, di atas kebaikan, tapi tidak sampai berlebihan membebani diri. Di sini Rasulullah mengatakan la takun mithla fulan, jangan engkau menjadi seperti si fulan. Ini salah satu dalil yang menunjukkan untuk kita tidak menyerupai orang-orang yang maksiat atau orang-orang yang menyelisihi ketaatan. Tentunya di sini tidak sampai maksiat ya, karena menurut pendapat jumhur qiyamul lail ini mustahab untuk selain Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad memang
dohirnya wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam maka hendaknya engkau melakukan tahajud, al-hujud, yaitu hujud artinya tidur atau berbaring, tahajud yaitu meninggalkan tidur di sebagian malam. Nah, itu perintah untuk Nabi. Adapun untuk kita ini adalah mustahab. Nah, walaupun mustahab, ternyata apabila ditinggalkan, ternyata orang ini tidak layak untuk menjadi teladan. Nah, Nabi melarang Abdullah bin Amr ibn al-As untuk meneladani orang yang seperti tadi, yang tidak istiqomah walaupun dalam perkara yang sampai tidak wajib. Orang tadi tidak layak untuk menjadi teladan. Kalau Imam Ahmad, beliau malah memilih pendapat yang lebih keras dari itu. Orang yang meninggalkan sholat witir, maka dia ditolak persaksiannya. Tentunya ini pendapat yang kuat sekali. Walaupun beliau punya pendapat yang lain, tapi minimalnya orang yang tidak qiyamul lail, dia memang tidak layak untuk diteladani, diikuti. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan dalil wajibnya untuk menyelisihi gaya hidup orang yang salah jalannya, bukan malah menyerupakan diri dengan mereka. Yang itu aja kita tak boleh ikut, apalagi yang jelas kefasikannya, apalagi yang jelas kekufurannya, tak boleh kita tasyabuh dengan orang kafir. Tayyib, Fulan ini kinayah untuk orang yang disembunyikan rahasianya. Cuma masalahnya, apakah waktu itu Nabi menyebutkan nama, ataukah ini tasarruf dari sahabat? Kalau itu adalah dari Nabi, yaitu sebenarnya Nabi menyebut Nabi sama sekali tidak menyebutkan nama, maka kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya disunahkan untuk menutup aib seseorang apabila tidak ada udzur syar'i, tidak ada hajat syar'iyah untuk menyebutkan namanya. Kalau memang terang-terangan Nabi memang tidak menyebut nama, sementara kita tidak mendapatkan sanad yang lain yang menunjukkan disebutkan namanya. Al-Hafidz mengatakan saya tidak tahu siapa namanya. Boleh jadi memang Nabi merahasiakan untuk menutup aib karena memang tidak diperlukan untuk disebutkan. Yang penting karakter seperti ini jangan diikuti. Tapi boleh jadi juga, kata Al-Hafidz, Nabi sebenarnya menyebut nama, tetapi sahabat tadi Abdullah bin Amr memilih untuk tidak perlu. Yang penting apa yang Rasulullah sebutkan pada saya sudah tahu siapa dia dan dia tidak layak untuk saya teladani dalam masalah itu. Tapi untuk tabi'in atau tabi'in dan sampai akhir zaman, apa keperluan mereka untuk tahu nama sahabat yang keliru tadi? Maka tidak diperlukan itu. Ada dari sini kita tahu dianjurkan, digalakkan untuk merahasiakan nama orang yang melakukan aib apabila aibnya itu tidak sampai membahayakan orang lain. Bukan berupa bid'ah yang boleh diikuti orang, bukan pula berupa syirik-syirik atau maksiat atau apa yang membahayakan orang lain. Baik. Apabila ini ijtihad dari sahabat untuk menutup aib, tapi bagaimana Nabi menyebut nama orang itu di hadapan Ibnu Amr ibn al-As? Maka di sini diambil faedah boleh terang-terangan menyebutkan nama seseorang di hadapan orang lain apabila tujuannya adalah apabila ada hajat syar'i. Karena boleh jadi Abdullah bin Amr tak tahu siapa contohnya yang seperti ini, adakah? Nah, maka boleh jadi Nabi dengan sebab itu menyebutkan nama, contohnya fulan begini. Nah, jangan engkau mengikuti gaya dia walaupun dia nampak hebat dan bagus, ternyata dia punya karakter yang buruk di malam hari dan sebagainya. Nah, boleh jadi Nabi menyebut itu dengan udzur syar'i agar kita betul-betul jelas siapa yang tidak layak untuk diikuti. Nah, dua kemungkinan ini ada, makanya disebutkan di dalam faedah hadis tersebut. Karena yaqumul lail. Nah, sekarang sifatnya apa? Kita tahu fulan ini nakirah, jumlah yang setelahnya sebagai apa? Sebagai sifat. Sifat dia apa? Naat dia dulu biasa qiyamul lail. Fataraka qiyamal lail, lalu dia meninggalkan qiyamul lail. Baik. Sekarang kenapa qiyamul lail disebutkan dua kali? Bukankah setelah sebelumnya ada isim yang mudhar atau isim zahir, maka yang setelahnya cukup dengan isim dhamir? Untuk apa disebutkan itu? Ini sebagai penegasan betapa pentingnya qiyamul lail sampai disebutkan lagi. Sebagaimana itu ma'ruf di dalam pelajaran balaghah, yaitu apa? Al-idhar fi maqami al-idmar yadullu alal ihtimam. Menampilkan isim dhahir pada posisi isim dhamir itu menunjukkan ihtimam tentang masalah ini, betapa pentingnya masalah ini, yaitu qiyamul lail. Dalil-dalil keutamaan qiyamul lail banyak sekali. Bayyid ilahuna wallahu a'lam.